Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi dan kita udah di Ihsan Motoshop. Wede, ini di Jalan Haji Naman ya kalau nggak salah, deket Duren Sawit ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi deket di sini bisa mampir, aksesoris lengkap, langsung chat aja, nomornya juga ada. Dan hari ini kita dikasih kesempatan untuk bongkar Kawasaki KLE 500 punya Om Ihsan. So stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nah teman-teman, kita udah bongkar Kawasaki KLE 500 masih di Ihsan Motoshop. Minta maaf dulu ya kalau misalnya suaranya ada motor lewat atau berangbung-berangbung berisik, karena kita langsung di pinggir jalan toko dan bengkelnya Om Ihsan ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke si KLE 500, rangka segala macam seperti biasa channel endosan dari Widget Fire Stabilizer Aki. Ini Type M, cocok banget buat si KLE 500. Pasangnya gampang banget, tinggal di plus minus aki, cold cranking ampere bakalan naik signifikan dan hambatan dalam bakalan menurun. Nah itu supply dia punya daya bakalan jauh lebih cepat, sama ngecas akinya lebih cepat juga. So kalau teman-teman berminat bisa langsung cek ya di keranjang sebelah kanan atau link di deskripsi. Pertama-tama kalau kita review selalu kita ngomongin rangka. Nah biasanya buat si Kawasaki yang sudah pernah kita bongkar semua ya, tipe-tipenya, ya teman-teman nontonlah video yang sebelum-sebelumnya. Yang ini agak sedikit berbeda gitu loh. Karena ini memang buatan Thailand tapi ada sentuhan Indonesianya sedikit. Nah, nanti kita bongkarin, bocorin di bagian mana. Rangkanya seperti biasa ya, tralis, cat warna hijau Kawasaki, ciri khasnya banget. Hijau mentereng tuh. Kita langsung cek dia punya ketebalan diameter rangkanya. Belakang ada di 22 mm atau 2,2 cm. Nah, tengah ini 2,8 mm atau 2,8 cm ya. Lalu bagaimana dengan cat? Nah, kalau rangka ya biasalah ya, tralis gitu kan. Desainnya seperti ini. Mirip-mirip kayak si Versys ataupun yang apalagi yang udah pernah kita bongkar ya. Pokoknya yang tipe buat adventure begitulah ya. Tuh banyak banget ininya. Nah cuman concernnya kita untuk tipe yang KLE 500 ini adalah di bagian las-lasan. Memang dilihatnya ini kayak tebel, tuh banyak banget tebel. Tapi untuk finishingnya sedikit kurang rapi. Kenapa begitu? Nah, baru pertama kali kita menemukan di unit Kawasaki las-lasannya agak berantakan, muncrat-muncrat nih. Atau lumayan banyak tai-taiannya tuh. Bagian sini ya.
Ini berasa banget kasarnya. Terus kalau misalnya kita pegang pakai tangan nih di bagian tengah, waduh, gerdek banget nih di sini. Tuh, memang tidak kelihatan karena dari atas. Tapi kalau kita pegang masuk dalam itu lumayan agak banyak. Lalu di bagian belakang juga ada sedikit. Sama untuk catnya juga masih kurang terlapis sempurna ya di bagian belakang nih. Jadi masih ada hitam-hitam dia punya cat dasarnya. Kalau cat sih udah pasti cat celup karena kita lihat dari sini nih. Di dalam ini masih ada dia punya hijaunya sampai dalam. Cuman memang bagian di belakang sini masih ada sedikit hitam ya. Oke, untuk rangka las-lasan tadi finishingnya aja ya yang agak kurang ya. Cat juga oke. Oh ya, kita tes ketebalan cat ya, sampai lupa nih. Dari tadi padahal udah dikantongin. Oke. 60-an ya. Cukup tebal juga loh ternyata. 50-60 bagian tengah. Bagaimana dengan belakang? Sama ya, 50-60. Oke, jadi untuk cat cukup tebal ya. Kita pikir nih bakalan tipis nih, ternyata cukup tebal juga. 60-70. Kenapa kita bilang waktu pertama kali lihat itu pikir catnya bakalan tipis? Karena biasanya juga dari yang sudah kita telanjangin Kawasaki, bagian dia punya lubang untuk baut, kalau kita buka itu catnya tidak ngelotok atau tidak ada karat, sama sekali cat dasarnya tuh masih ada. Nah, si KLE 500 ini agak sedikit berbeda karena begitu kita buka nih dua baut sudah kelihatan catnya langsung angkat ngelotok nih. Tuh, dua. Ya kan? Di bagian belakang sama samping juga sama. Jadi untuk lubang baut itu sudah ngeklopek ya catnya. Oke, cukup ya. Rangka, cat, las-lasan, lubang baut, ketebalannya juga kita udah cek. Kita langsung ke tengah aja dulu nih, karena udah langsung kebuka. Buat unit KLE 500 yang 2 piston, di atas kertas ini 451 cc 2 silinder segaris, pendingin cairan, tenaga maksimum ada di 45 sampai 51 horsepower pada RPM 9.000 sampai 10.000 dan torsi puncaknya itu ada di 42,6 Nm. Transmisinya 6 percepatan dengan slipper clutch yang perpindahan giginya halus, suspensi depan upside down 43 mm, travel 210 mm dan belakang unit track travel 196 mm. Roda juga kombinasi jari-jari 21 inch di depan dan 17 inch di belakang. Ideal banget buat off-road. Lalu untuk pengereman ABS bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Panel instrumen LCD full. Kapasitas tangki ada 16 liter. Lalu mendapatkan tambahan skid atau plate aluminium, handguard dan windshield yang lebih tinggi untuk varian 500 SE. Teman-teman, ini kalau misalnya kita lihat dari sebelah kanan ya, ini dia punya bentuk blok engine-nya itu agak mirip-mirip sama kayak Kawasaki Ninja 400 sih yang waktu itu gue lihat lagi di motor show di Bangkok ya. Tapi nggak tahu nih, gue belum cari lebih jauh sih. Coba deh Google dulu deh, atau teman-teman coba deh cek dulu deh sama apa enggak nih. Ini ternyata filternya mirip-mirip kayak ZX25RR nih. Ya, jadi Verox-nya sudah tersedia kalau teman-teman mau. Dan dia punya box filter juga tempatnya mirip-mirip lah sama kayak si ZX25RR. Cuman mungkin beda dia punya box filternya aja, debitnya. Motor baru, piringannya masih bersih banget kinclong. Untuk karet-karet di bagian ini juga cakep. Terus kita langsung ketemu si kiprok yang sangat jauh sekali dari aki. Akinya ada di belakang, pas di bawah rider ya. Di bawahnya si kiprok itu langsung ada ABS. Dan untuk KLE 500 ABS-nya itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, teman-teman bisa pilih. Nanti ada dia punya di layarnya ya. ABS dual channel juga. Sama dia punya soket-soket nih semua ngumpul sini. Ada tutupannya juga, tudungannya. Kabel-kabel, wiring, ya tipikal Kawasaki. Sudah pasti rapi. Karena kita juga sudah pernah bongkar yang Z125 Pro ya. Itu memang motor kecil. Tapi build quality-nya untuk kabel-kabel semua sangat rapi. Dan apalagi yang KLE 500 sudah pasti rapi juga untuk kabeling. Kabeling lagi. Untuk wiring dan kabel-kabel. Semuanya sudah ada soket-soketnya. Ini langsung nempel di dia punya chassis. Ya, jadi chassisnya itu dibolongin lalu ada kayak pegangan buat kabel. Sama kita bakalan ngelihat dinamo tuh gede banget.
Ini di tengah, tapi warnanya hitam nih, jadi agak nyaru juga. Terus dia punya ini immobilizer buat kontak. Sebelah kanannya si aki. Sama buat ECU tadi ya, yang ada sentuhan lokalnya atau Indonesianya. ECU Denso asli Indonesia. Kabel-kabel ya biasa lah, tuh rapi kalau Kawasaki mah. Soket juga, ini ada dia punya pengamannya juga, jadi nggak bisa copot ya. Sekring komplit, ada di samping aki langsung. Dan dia punya tulisannya atau statusnya itu banyak sekali di sini keterangannya. Sama ada buat juga serepnya dikasih. Lampu-lampu semua juga full LED, jadi udah nggak diragukan ya. Grounding cable ada di sebelah kiri, semua ngumpul, luar biasa tebel. Dia punya terminalnya sih bagus loh. Radiator besar di depan, cuman untuk tipe yang ini kita masih ada kelihatan ini tepung cetakan buat radiatornya nih. Awalnya kita pikir jamuran ya, ternyata itu tepung buat cetakan. Ya, reservoir nih. Nah ini dia punya termostatnya juga besar. Ini udah rubahan ya kalau buat klakson. Jadi klakson ataupun ada kabel lampu itu sudah rubahan karena ini memang unitnya dari Omisan Motoshop, spesialis buat lampu-lampu sama aksesoris. Nah teman-teman kalau misalnya mau aksesoris buat motor bisa mampir ke sini ya. Nanti alamat ada di deskripsi. Risernya juga ini ternyata aksesoris ya, udah ditambahin ya. Oh iya, Motowolf ini ada brandnya. Dimundurin ya, sebelumnya ini yang di bawah sini ya. Oke, menarik nih. Bisa dicari di Ihsan Motoshop ya. Shock depan upside down luar biasa besar. Bisa di setel nggak ya Om? Kayaknya nggak bisa ya? Nggak bisa di setel ya? Oh sayang banget ya. Tapi dia punya peredamnya, begitu dibawa riding dia nggak mental-mentul atau nggak terlalu apa ya, ngeper banget gitu loh. Jadi jauh lebih stabil. Sementara untuk monoshock belakang kelihatannya kan tinggi, begitu teman-teman naik dia bakalan langsung kayak gembes gitu turun. Apalagi nanti pas boncengan itu kaki bakalan napak untuk tinggi 160-an. Pengereman isin ya depan belakang. Depannya 2 apa 4 sih? 2 ya. Depan 2 piston, belakang 1, full embosan isin, double disc brake. Ban, nah ini ringnya beda antara depan sama belakang. Belakang 17, 140, 70. Dapat bannya apa ya? Winner, trail winner, IRC. Oh, dapat IRC. Dan tubeless ya, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada jari-jari, ini sudah tubeless. Depan 19, depan 21, 90, 90 sama ya. IRC juga. Bodi khas Kawasaki. Kalau diketok ya bunyinya kayak begini. Mirip-mirip kayak Yamaha ya, cuman lebih tebal. Ini bawa-bawa merek sebelah mulu dari tadi. Nggak, saya nyenggol orang sebelah. Knalpot mirip kayak Versys sih. Knalpot nih mungkin copotan Versys sih. Diganti ininya aja nih. Karena dia lebih oval, bentuknya begitu. 2 keluar, lalu jadi 1 ya. Nah, bom-bomannya atau katalitik langsung di bawah. Throttle bodinya Mikuni made in Thailand. Terus bentuknya juga menarik karena biasanya itu dia ukurannya tuh sama ya, dari udara masuk sampai ke nempel ke blok tuh sama besar. Kalau ini agak berbeda, udara masuknya throttle bodinya lebih kecil, begitu nempel ke blok dia jadi melebar. Ini baru pertama kali gue ketemuin. Sebelah kiri dia punya buat engkolan gigi, naik turun gigi, itu bisa dilipat. Biasanya kan footrest nih, tuh gini kan. Kalau ini persneling kakinya nih, giginya nih, bisa dilipat ke dalam. Khusus buat yang tipe ini SE, dia ada plat aluminium di bawah nih. Ya kalau beli CF Moto sih nggak setebel ini ya. CMT 450. Iya, dia aluminium. Ini apa? Babet. Yang punya langsung mukanya nggak seneng anjir. Ya untuk yang tipe KLE 500 ini SE, jadi ada pelindung bagian bawah nih, full metal. Tebel luar biasa, kurang lebih 2 mili ada nih. Nggak ada standar tengah ya guys, standar samping aja.
Oke, demikianlah kurang lebih Kawasaki KLE 500. Kalau misalnya teman-teman berminat, bisa langsung ke Kawasaki atau ke Omisan. Masih ada 2 unit new. Jadi kontak aja langsung, ada di deskripsi ya. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe, nyalain loncengnya.